Saya kira platform yang UMKM tadi itu Pak ya, UMKM itu yang harus cepat disampaikan sampai ke, apalagi kan baru bulan lalu barangkali di Sulawesi Selatan ini sudah terbentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Saya kira nanti Pak Gubernur bisa membantu kita untuk bagaimana daerah-daerah ini, masyarakat kita di daerah lebih mengenal dan memanfaatkan digital dalam aktivitas sehari-hari, terutama di kalangan UMKM di daerah. Selanjutnya saya ingin persilahkan kepada Pak Andi Sudirman, PLT Gubernur Sulawesi Selatan, untuk memberikan pemikiran-pemikiran maupun respon terhadap dari Pak Amir maupun Pak Wimbo, terutama bagaimana di Sulawesi Selatan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan dalam bagaimana mendukung keuangan syariah dalam akselerasi pemulihan ekonomi nasional ini. Waktu saya persilahkan Pak Gubernur. Terima kasih banyak Pak Andi Suruji. Pertama-tama tentu yang kita hormati, kita banggakan, dan juga saudara kita ini, Bapak Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Dr. Haji Muhammad Amir Uskara, MKes. Nah sekarang Master Kesehatan bercerita tentang uang ini, Lor. Memang beliau ini serba bisa, Pak. Dan beliau ini saya yakin selalu membantu kita di Sulawesi Selatan. Kami tentu selalu mohon untuk arahan-arahan dari beliau. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan tentu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Wimbo Santoso. Ini beliau adalah juga mantan ketua kami dulu di Masyarakat Ekonomi Syariah. Jadi tentu beliau sangat paham dengan sistem bagaimana perbankan syariah dan bagaimana mengembangkan syariah di Indonesia ini. Kemudian yang kita hormati tentu bersama kita hadir di tempat ini Bapak Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Bapak Budi Hanoto, kemudian Bapak Wakil Direktur Utama 1 PT BSI, Bapak Ngatari. Ini Bank Syariah Indonesia, saya masih punya utang ini, belum buka rekening di sana. Rekening saya tidak banyak Pak, soalnya isinya juga pusing juga, isinya gimana. Kemudian yang kami hormati, kita banggakan hadir bersama kita Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramadan Pomanto. Kemudian yang kita hormati Kepala OJK Regional 6 Sulawesi Selatan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Sulampua, Bapak Muhammad Nurdin Subandi, senantiasa mengontak kami Pak. Saya sudah penuh janji saya Pak. Tapi lumayan Pak, karena dari Jakarta kemarin, PP kemarin Jakarta, terkhusus untuk Bapak Pak. Kemudian tentu yang kita hormati para wali kota ataupun bupati yang hadir atau yang mewakili Sulawesi Selatan. Ada juga Bapak Ibu Karo kami, Ibu Karo Ekbang, Sulawesi Selatan, para pimpinan industri jasa keuangan, ketua asosiasi sektoral Sulawesi Selatan, tentu para peserta yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga tentu adalah nikmat kekuatan diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berjalan di atas tuntunannya dalam menjalankan amanah. Amin.
Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Alhamdulillah Sulawesi Selatan ini kita sekarang sudah bergerak dari minus 0,7, sekarang sudah minus 0,62 dan terus bergerak ke arah positif dalam sisi pertumbuhan ekonomi kami. Ekspor juga sudah menggeliat di Sulawesi Selatan ini dan juga bahkan kami sudah bersurat kepada Bapak Presiden melalui kementerian terkait pembukaan akses untuk direct flight kargo ke beberapa wilayah negara yang menjadi langganan kami sebenarnya, yang harus melalui transit Tanjung Perak ataupun Tanjung Priok maupun Surabaya. Di antaranya adalah termasuk ke Saudi Arabia, Arab Saudi, kemudian Hong Kong, ke Tiongkok, Malaysia, dan kemudian beberapa wilayah belahan lainnya untuk direct flight kargo. Kami kemarin mengekspor, meluncing beberapa produk-produk termasuk light crafts, termasuk rempah-rempah, dan itu semua dari perusahaan-perusahaan kecil. Ada 14 perusahaan tergabung dan nilainya total 50 miliar yang kami kirim ekspor. Dulu kena kita dijajah karena rempah-rempah, sekarang kita kirim ekspor untuk menjajah mereka dengan rempah-rempah. Nah, ini yang perlu kita lakukan bersama. Yang kedua, kami baru sampaikan bahwa Sulawesi Selatan ini sudah menjadi hub dan sudah kelihatan bahwa benar-benar hub. Dulunya mungkin orang sebutkan saja sebagai hub, tapi parameternya belum masuk. Sekarang parameter sudah masuk. Parameter pertama di Sulawesi Selatan ini kita memiliki suplai listrik 450 megawatt. Nah, ini ukuran untuk investasi. Investasi selalu listrik yang pertama. Tetapi tentu kebijakan-kebijakan harus ada kebijakan turunannya. Produk-produk listrik yang ada di Sulawesi Selatan istilahnya lebih tapi tidak cukup. Masih banyak kepulauan belum ada listriknya yang stabil. Kemudian masih banyak juga tentu adalah akses-akses untuk listrik yang murah belum tercipta. Dan kemudian tentu ini tadi selalu kalau ada UMKM pasti listrik dulu. Ada juga kami bikin RPA, kebetulan sudah dikelola dengan baik. Terima kasih banyak Pak Dani Pomanto. RPA kami Sulawesi Selatan yang kami bikin kemarin sudah dioperasikan dengan baik. Kami cuma untuk meminta itu saja dan sudah beroperasi, terima kasih banyak. Itu juga pertama adalah hambatannya adalah pasti masalah listrik. Waktu dia pasang 25.000 megawatt, maka saya bilang, buatkan saya alat pemotong yang manual satu, semi manual. Bisa listrik, bisa ini. Kenapa? Karena ketika meledak angka pemotongan, maka bisa menggunakan otomatis. Bayarnya 16 juta per bulan tidak tanggung-tanggung. Tetapi ketika kita manual, maka masih bisa ketika pemotongan turun cuma 5, cuma 10, cuma 20, masih bisa mengakses di tempat-tempat. Inilah tentang selalu cost-nya. Kami juga melihat kemarin ada bantuan untuk klinik terapung, kami lagi bikin. Begitu saya naik kapal itu, saya cek berapa listriknya ini barang. Bilang kalau berproduksi ini Pak, kan kita mau naikkan sekitar 5 tenaga spesialis untuk kepulauan, untuk rumah sakit terapung. Dia bilang kita butuh sekitar 25.000 KVA dan 25 KVA dengan total kali 2. Saya bilang berapa listriknya? Bilang 7 juta per malam. Saya bilang siapa yang mau tinggal di sini dengan 7 juta per hari kali 30? Jadi bagaimana Pak? Saya bilang Kak, saya minta pasang silent genset yang bisa operasional cost-nya lebih rendah. Ketika cuma cek-cek stetoskop, cuma cek-cek orang konsultansi, tidak perlu menggunakan listrik yang besar. Nah, ini saya pernah lakukan di perusahaan soalnya. Selalu saya cek listrik dulu. Kita ini kelebihan listrik tapi tidak cukup. Nah, inilah sebenarnya kebijakan-kebijakan harus turun.